Shalom next day. Balik lagi di ibadah online kita hari ini tanggal 12 Juli. Dimanapun kalian berada, baik yang di rumah atau mungkin sedang di jalan, yuk sama-sama kita ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami minta syukur Tuhan buat hari yang indah pada hari ini Tuhan. Kami bisa Bapa untuk beribadah Bapa. Saat ini Bapa kami Tuhan mau bersekutu dengan Kau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa, menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap pimpin Bapa ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan ke akhir Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama beri tepuk tangan bahagia lagi kita. Mari semua kita angkat pujian ini. Dialah Tuhan sukacita kita. Come on. Bersukacita
menikmati hadirat Tuhan pada sore hari. Oh Yesus, kau sungguh baik. Kami sangat menginginkan Tuhan. Ya Allah, Bapak-bapak yang telah bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mau duduk diam untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mendapat firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Biar firman itu tertanam dalam setiap hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam dengan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi gunung bergema, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Angkat suaramu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita puji di dalam kata-kata. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi gunung demam, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Mari semua ketemu.
Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus ya Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus pada hidup kami Tuhan Yesus sampai hari ini ya Bapa, kami masih bisa bernafas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kami sudah selesai memuji menyembah-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah sharing firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami ya Bapa. Biarlah sharing firman-Mu membuat kami tetap berada di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ya amin. Oke, shalom semua, shalom teman-teman yang ada di rumah yang nyaksiin live ini lewat HP atau lewat televisi kalian. Selamat hari Minggu ya. Kali ini gue bakal sharing tentang seorang anak muda yang benar-benar diberkati Tuhan, benar-benar Tuhan itu berkenan gitu atas hidup dia di masa mudanya gitu. Siapa lagi kalau bukan Daud. Dia itu mungkin di zaman-zaman kita masih remaja mungkin ya kan. Walaupun dia masih remaja, dia itu tetap yang namanya dekat sama Tuhan, tetap ada hubungan dekat gitu sama Tuhan. Dia pokoknya selalu memuji menyembah Tuhan pun di mana dia berada. Oke, biar lebih jelasnya kita kenal Daud lebih dalam lagi ya. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Gue bakal bacain buat kalian. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di sini jelas banget ya teman-teman. Dia itu anak paling kecil di keluarganya. Walaupun dia anak paling kecil, dia punya yang namanya spirit gitu, punya yang namanya semangat gitu buat tetap pengen menunjukkan dia itu bisa gitu. Dia itu punya kemauan buat menunjukkan bakat dalam dirinya itu, bahwa dia itu bisa menunjukkannya ke keluarganya, ke teman-temannya gitu. Cuman dia selalu dianggap remeh lah ibaratnya, oleh bahkan sama orang tuanya, sama keluarganya, sama Raja Saul pun dia dianggap remeh gitu. Untuk ikut ke medan perang pun dia nggak boleh. Di ayat 15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di ayat 15 ini dia itu kayak walaupun dia udah ikut ke medan perang gitu, udah datang gitu buat ngasih makanan buat kakak-kakaknya, buat abang-abangnya yang pengen perang gitu, dia tetap disuruh pulang gitu sama kakaknya, sama abang-abangnya, bahkan sama Raja Saul sendiri gitu. Dia orang-orang merasa dia itu bahwa wah, ini orang masih muda, orang ini masih belum cukup umur lah buat berperang. Lagi pula yang dia lawan pun itu bukan seorang yang biasa aja, seorang raksasa Goliat gitu. Tapi di sini Tuhan itu memang punya rencana yang baik gitu. Tuhan aja berkenan sama Daud, tetapi manusia-manusia di bumi seperti ayahnya, seperti Raja Saul dan kakak-kakaknya itu masih belum melihat perkenanan Tuhan atas hidupnya gitu. Makanya mereka masih bisa mencela Daud, masih bisa mengecilkan Daud, bahwa bilang gitu dia itu nggak cocok, dia itu nggak pas lah buat berperang gitu. Padahal Tuhan punya rencana yang baik. Kita buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini benar-benar ayat yang menegaskan bahwa Tuhan itu benar-benar berkenan banget sama Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah yang telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dia jelas banget gitu dikatakan Tuhan aja menyingkirkan Saul dan menggantikannya dengan Daud di peperangan, karena dia udah berperang melawan Goliat gitu yang badannya besar. Itu dia bisa menang gitu hanya dengan ketapelnya aja gitu. Tuhan menaruh perkenanannya terhadap dia itu karena dia di sini dikatakan dia melakukan segala kehendakku. Daud ini melakukan segala kehendak Tuhan gitu.
untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu sebenarnya nggak gampang gitu. Kalau di zaman sekarang kayak kita nih kan, buat mendapatkan perhatian orang mungkin kita bisa dengan berkarya, dengan melakukan sesuatu hal yang positif gitu. Di zaman Daud ini dia sulit gitu. Cuman memang Tuhan itu punya punya hati gitu. Hatinya Tuhan itu ada buat Daud gitu. Jadi mau bagaimanapun kehendak Tuhan akan terjadi. Ada buat mendapatkan perkenanan Tuhan itu ada 3 gitu. Ada yang namanya berdoa, ada yang namanya baca firman, ada yang namanya memuji menyembah. Di sini kebetulan Daud itu seorang yang suka memuji menyembah Tuhan gitu. Dia bisa sering bermain harpa untuk mendatangkan hadirat Tuhan gitu. Nah, yang gue pengen sharingin di sini tentang yang namanya memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena memuji menyembah Tuhan itu sesuatu yang penting gitu dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin sehari-hari kita sering melakukannya, cuman kita kadang melakukannya itu kurang benar gitu. Mungkin sekedar dengar lagu rohani, sekedar nyanyi-nyanyi biasa gitu. Gue pengen sharing tentang kenapa memuji menyembah Tuhan itu penting. Di sini gue ada 3 poin, dan poin yang pertama itu adalah karena Tuhan kita itu memang suka banget yang namanya dipuji oleh umat-umatnya. Kenapa? Karena ya dia Tuhan, umat-umatnya ini tugasnya hanya berserah kepada Dia, memuji menyembah Dia, itu udah pasti. Dan dikatakan juga di Yohanes 4 ayat 22, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini jelas banget bahwa kita kalau mau menyembah Tuhan, mau memuji Dia itu kita nggak boleh asal-asal, kita nggak boleh main-main gitu. Kayak kita lagi habis ngobrol-ngobrol tiba-tiba, wih penyembahan yuk, ngobrol nyanyinya nanti asal-asalan, cuman sekedar sebut-sebut lirik, sekedar nyanyi-nyanyi biasa, itu kayak kurang gitu, mengurangi penyembahan terhadap Dia itu. Kita nggak sepenuh hati kita gitu. Karena jika kita ingin menyembah Dia lebih dalam, kita akan merasakan yang namanya hadirat Tuhan itu turun atas kita gitu. Jadi kita kalau menyembah Tuhan itu nggak boleh main-main. Kita harus menyembah Tuhan tuh benar-benar, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh kita harus tertuju kepada Tuhan, maka kebenaran itu akan terjadi atas kita. Oke, poin yang kedua itu gua akan bilang itu mendatangkan hadirat dan mendatangkan mujizat. Karena di mana ada pujian penyembahan, di situ ada yang namanya hadirat Tuhan. Seperti poin pertama bilang itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, untuk kita mendapatkan hadirat Tuhan di poin yang kedua ini, kita harus benar-benar hati kita ini melekat kepada Tuhan gitu. Yang kita sembah itu kan Tuhan, masa kita mau main-main gitu. Yang punya langit dan bumi dan segala isinya Tuhan, masa kita mau main-main sih buat menyembah Tuhan gitu. Yang punya nafas kehidupan kita kan nggak mungkin. Karena contoh kecil lah ya, kayak kita mau doa nih, kita misalnya ada pergumulan yang lumayan berat gitu kan, mungkin kita pengen doa kita ini berkuasa gitu, ada powernya gitu buat mendatangkan yang namanya mujizat Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan. Itu kita sebelum doa mungkin kita bisa 1-2 pujian penyembahan gitu buat kita ini makin terenyuh gitu dalam hadirat Tuhan. Kita makin terenyuh dalam yang namanya kuasa kasih Tuhan, cinta kasihnya itu biar memeluk kita gitu di setiap doa kita, biar doa kita ini sampai ke Tuhan dan Tuhan akan menjawab itu dengan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat lagi. Karena mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan buat kita itu nggak mungkin yang mujizat biasa-biasa aja lah. Pasti Dia itu selalu punya rencana yang luar biasa banget. Oke, gue langsung loncat ke poin ketiga. Di poin ketiga ini memang sangat-sangat benar-benar gue alami sih, karena kuasa dari pujian penyembahan kita di saat kita memuji menyembah Tuhan itu kita bakal rasain banget yang namanya tenang. Di saat kita tenang itu, wah pokoknya damai sejahtera banget deh. Kenapa gue bisa bilang poin ketiga ini tenang? Karena gue sendiri ngerasain di saat gue lagi ada masalah, lagi ada problema, lagi ada suatu beban yang memang mungkin cuman bisa diceritain ke teman-teman dekat, ke
orang-orang yang kita memang tahu gitu, kalau kita cerita ke dia kita bisa dapetin solusi, bisa dapat ketenangan gitu. Cuman balik lagi, kalau kita ada masalah, kita ada problema, kita jangan langsung yang namanya putus asa. Kita ingat, kita harus memuji menyembah Tuhan, karena di dalam pujian penyembahan kita, di dalam setiap alunan-alunan lagu yang kita nyanyikan buat Tuhan itu, di sana itu ada kuasa, bukan sekedar lirik. Di situ ada kuasa. Di dalam nyanyian itu ada kuasa dan ada kemenangan. Jadi kita itu bakal menang yang dari semua problema kita, masalah kita, beban yang kita pikirkan, kita bakal libas habis lewat dengan kuasa pujian penyembahan. Contohnya nih, misalnya anak-anak muda sekarang nih, pasti kan kayak zaman-zamannya pacaran gitu kan, zaman-zamannya lagi PDKT atau lagi ngedeketin ya kan. Di saat itu kita misalnya habis diputusin ya kan, udah pacaran ya tiba-tiba diputusin ya kan. Jadi di saat itu mungkin buat kita sebagai manusia gitu, pasti itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat di hati ini gak bakal pas gitu. Cuman kita harus ingat, kita itu harus jangan terenyut dalam kesedihan kita gitu. Kita jangan dengerin yang namanya lagu-lagu galau. Lagu-lagu galau yang kita dengerin bukannya membuat kita makin enak, malah makin mungkin yang lagi galau dengerin lagu-lagu yang sedih-sedih ya kan, itu bikin makin sedih, makin jadi terenyuh gitu, malah makin nangis, malah makin mikirin ya kan. Bukannya dapat ketenangan, malah makin sedih, malah makin mikirin dia. Enggak, kita sebagai orang Kristen yang dahsyat, sebagai orang Kristen yang baik, sebagai anak muda yang dikenani Tuhan, kita harus saat-saat kita mendapatkan masalah, kita harus yang namanya memuji menyembah Tuhan. Karena di memuji menyembah Tuhan itu yang gue bilang, kita bakal yang namanya dapat tenang, damai sejahtera di saat hati kita sedang panas-panasnya gitu kan. Nggak bisa nih dia begini, Tuhan bakal memeluk kita dengan kasih-Nya, dan itu hati kita ini bakal dingin banget, pokoknya hangat gitu. Ada kuasa kasih Tuhan yang menaungi kita gitu, dan nggak sekedar cuman nyanyian biasa, dan itu memang berkuasa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gitu apa sih kenapa pujian penyembahan itu penting, yaitu yang pertama kita harus memuji menyembah karena Tuhan kita memang senang dipuji. Yang kedua, pujian penyembahan itu benar-benar mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat kita tenang. Oke, segitu aja sharing firman dari gua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini ya Bapa, kami sudah selesai memuji menyembah-Mu, kami sudah selesai mendengar sharing firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap firman-firman yang kami dengarkan yang Bapa itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pedoman hidup kami ya Bapa, agar kami tetap berada di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sama-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, dari pimpinan tertinggi sampai terendah ya Bapa. Berkati juga GBBRDM Tuhan Yesus, tempat kami bergereja ya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala dan semua staf penggembalaannya ya Bapa. Berkati setiap divisi-divisi yang ada di gereja ini ya Bapa. Biarlah Engkau selalu lindungi, Engkau berikan hikmat marifat yang datangnya daripada-Mu ya Bapa untuk memimpin gereja ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga secara khusus berdoa untuk next generation ya Bapa, agar next generation kembali bisa untuk melakukan ibadah lagi ya Bapa. Kami tahu banyak jiwa-jiwa yang merindukan ibadah ya Bapa di luar sana, banyak orang, anak-anak muda ya Bapa yang haus akan firman-Mu ya Bapa, yang haus akan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami bisa segera beribadah lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk virus yang sedang melanda bangsa dan bahkan dunia ya Bapa. Biarlah tangan pengasihan-Mu, tangan pertolongan-Mu ya Bapa yang melindungi kami ya Bapa, yang menyertai kami dan menghalau semua virus-virus yang ada di muka bumi ini, agar kami dapat Tuhan Yesus melakukan aktivitas kami dengan normal lagi ya Bapa, dengan lebih powerful lagi ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa, kami tetap berada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak takut, tapi juga kami harus berjaga-jaga ya Bapa, karena
Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau yang sudah menolong, menyertai, memberkati setiap anak-anak remajamu yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, karena mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kesehatan anak remaja, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati juga studi dan masa depan mereka Bapa. Bahkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Setiap firman yang sudah mereka Tuhan terima pada saat hari ini, biarlah mereka bawa itu di dalam kehidupan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai pada saat hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.